Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Dan gimana kabarnya hari ini? Saya hari ini kedatangan tamu, Mbak. Syukur Alhamdulillah. Ternyata Nyonya Besar Hongkong. Miss Yuni kok bilang Nyonya Besar Hongkong? Tapi kamu tidak akan tahu bahwa dia adalah Nyonya Besar. Saya kaget. Saya cuma nanya, kok nggak kerja hari ini, Mbak? Nah, saya nggak pernah kerja, Miss. Tapi dari gaya bahasanya, saya tahu bahwa dia bukan orang biasa-biasa. Waduh, Miss Yuni jadi peramal ya? Bukan, Mbak, bukan jadi peramal, cuman mencoba untuk jadi dukun. Bukan jadi dukun. Jadi Mbaknya ini kelihatan lugu, manis sekali. Dia datang ke sini nganterin uang. Uang sedekah katanya. Saya nanya buat siapa? Buat siapa aja yang memerlukan Miss Yuni. Kaget saya, Mbak. Saya tidak pernah kenal dia, saya tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia ngasih uang sedekah. Dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Penampilan Mbaknya ini sangat lugu sekali. Di balik semua cerita itu sebenarnya saya pingin dengar suaranya dia langsung biar tidak mono ya. Jadi informasinya tidak cuma dari saya. Ini sebenarnya kisah nyata gitu loh. Cerita ini adalah majikan saya adalah suami saya. Gimana ceritanya, Miss? Ya, ini ceritanya ya Mbaknya ini menikah sama orang Hong Kong. Dia menikah sama majikannya sendiri. Jadi dia menjaga bujang. Ceritanya dia dari Indonesia tuh dapat job jaga orang tua. Tapi nyampe sini ternyata jaga bujang lumpuh, kecelakaan. Selama bekerja di situ, si bujangnya punya pacar, ya bekerja seperti biasanya. Nah, habis itu dari berjalannya waktu sampai 6 tahun, Mbaknya ini mau pulang karena salah satu adiknya mau menikah. Dan kalau di adat Jawa kan adik nggak boleh melangkai toh. Kalau bisa kan kakaknya menikah dulu, baru adiknya. Nah, si bujang ini tidak mengizinkan Mbaknya untuk pulang Indonesia. Tapi Mbaknya bilang, bujang aku itu nggak bisa kalau nggak pulang karena adik saya mau menikah. Dan Mbaknya ini tidak berharap akan dinikahin sama majikannya loh. Dia tidak pernah berharap dinikahin sama majikannya. Tapi karena majikannya mengharapkan dia jangan pulang. Akhirnya dia hanya ada suatu cara. Nikahi aku, kalau memang kamu mau nikahin aku, ya aku nggak pulang. Cerita punya cerita, ternyata si bujang mencintainya. Jadi si bujang ini mencintai dia cacat ya Mbak ya. Jadi kakinya patah, jadi dia harus pakai lonyi, apa sih namanya lonyi itu apa? Kereta dorong. Kursi roda, kereta dorong, ampun. Kursi roda. Jadi Mbaknya menikah dan sudah keluar visa. Dia menikah pada tahun 2011. Dan pastinya sekarang sudah 2022, dia sudah permanen dong. Saya tanya, kenapa kamu tidak ingin bekerja, Mbak? Nah, ya, karena saya tidak diizinkan bekerja oleh suami saya, jadi saya menjaga dia. Terus saya nanya sama dia, sorry Mbak ya, motoku ngantuk ya. Apakah kamu nggak pingin keluar seperti apa dan bagaimana? Enggak Mbak Yuni, saya di situ sudah bebas. Saya tinggal dengan kakaknya. Dengan kakaknya si bujang ini, kakaknya si suami ini. Dan laki-laki ini pastinya kaya raya dong. Karena waktu apply visa, posisi dia cacat, Mbaknya itu baru tahu karena ada YouTube saya ini. Dia itu baru tahu kalau nikah sama orang Hong Kong itu harus diselidiki, harus ini, harus itu. Jadi Mbaknya ini nggak ada kutipan pernikahan atau ini itu tuh nggak ada Mbak. Jadi ceritanya dia juga kaget setelah sering nonton YouTube saya, ternyata banyak info-info di luar sana yang dimana dia tidak pernah tahu. Ya, saya syukur Alhamdulillah dengan adanya channel saya ini ternyata banyak memberikan pelajaran. Ternyata banyak di antara kita itu tidak tahu. Banyak di antara kita itu tidak mengerti peraturan. Dimana kita sering menyepelekan menyeberang jalan, apa itu lampu merah, dibiarkan, buang sampah sembarangan, dipikirnya itu nggak ada yang ngawasin. Jadi Mbaknya ke sini tuh elegan banget ya. Lembah lembut. Dan aku nanya, wah jadi Nyonya Besar Hong Kong, kenapa tidak punya tas branded, punya penampilan yang lebih? Enggak lah Miss Yuni, saya ini apa adanya. Dan saya juga tidak punya temen di luar sana. Kaget loh Mbak. Dan saya nanya, apa yang suami berikan untuk kamu? Apakah ada sesuatu kejutan buat kamu? Enggak sih, enggak ada. Cuman uang belanja,
Uang aja, jadi semuanya ditanggung keluarga, jadi uang buat makan dikasih 8.000. Dia buat dia sendiri. Saya dengarnya juga seneng gitu loh Mbak. Dia punya uang jajan sendiri 8.000. Plus, nggak tahu berapa tahun yang lalu dia itu pura-pura minta kerja sama suaminya. Boleh nggak aku kerja biar aku punya pendapatan, aku pingin punya rumah. Saya kaget loh, suaminya ternyata memberikan uang yang tidak sedikit Pak. 300 apa sampai 600.000 Hong Kong dollar. Buat mbaknya ini kirim keluarga di Indonesia. Jadi saya bersyukur banget nasib seseorang itu tidak sama satu sama lain. Sampai saat ini mbaknya belum punya momongan, saya berdoa agar diberikan momongan, agar selalu sehat sejahtera selalu ya mbak ya. Dan terima kasih sumbangannya yang diberikan masih ada di sini, jadi saya belum kirimkan karena rencana saya kalau yang meninggal dunia itu mau menerima, maksud saya keluarga yang meninggal dunia itu mau menerima uang ini, maka saya akan kirimkan. Kalau enggak, ya kita berikan pada orang yang lebih membutuhkan. Jadi buat mbaknya yang menikah sama orang Hong Kong dan belum diberikan keturunan sampai saat ini, bersabarlah karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Menikah bukan jaminan punya anak. Dan saya sangat menyadari semua itu. Karena saya dulu tuh nggak pingin hamil lagi. Ternyata dulu saya sempat hamil 13 tahun yang lalu ya. Saya sempat hamil lagi. Tapi saya keguguran. Dari situlah betapa sedihnya saya. Jadi kadang-kadang menikah tidak hamil, saat hamil keguguran itu sangat sedih sekali ya. Jadi buat mbaknya semoga dikasih kesabaran lebih, kekuatan lebih, dan diberikan kesehatan yang lebih juga buat suamimu. Semoga disembuhkan dari sakitnya dan kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Karena kalau nggak hati-hati, apalagi sekarang musim dingin ya mbak ya, kalau pernah patah tulang atau pernah melakukan operasi, tulang itu ngerenyam gitu loh mbak. Tulang itu ngerenyam sekali, dimana tulang-tulang kita itu terasa sakit semuanya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang pernah melakukan operasi dan sebentar lagi musim dingin, lebih dijaga imunnya ya, lebih dijaga kesehatannya, karena musim dingin itu tuh bisa ternyem-ternyem di kaki. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan atau ada kata-kata saya yang menyakiti, berhati-hatilah di luar sana, karena apes tidak ada dalam kalender. Saya selalu berpesan berkali-kali tentang semua itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.